Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang pada acara rutin kita yaitu belajar bahasa Belanda dasar yang diberikan dipersembahkan oleh Mandeh Minang Mancanegara dan ditayangkan oleh sponsor kami Radio Gemu Minang. Hari ini adalah hari Selasa tanggal 8 April tahun 2025. Setelah kita menjalankan tugas kita sebagai Muslim di bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri yang telah berlalu, mari kita sama-sama mengucapkan maaf lahir dan batin. Oke, saya akan mencoba ke page yang pertama. Udah, page yang pertama bisa dibuka nggak? Oke, hari ini kita pada dasarnya hanya akan mengulang apa yang telah kita pelajari selama ini. Pertanyaan saya, oh ya, sebelum begitu saya akan ucapkan selamat datang kepada semua yang hadir pada hari ini. Kita mulai dengan berdoa dulu sejenak, mengharapkan agar acara ini bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke. Saya akan mencoba pergi ke, tapi bagaimana ya ini screen-nya tidak bisa saya atur. Udah Asbi mungkin bisa mengatur screen Ambo? Ini screen-nya nggak bisa jalan ke atas tuh. Halo? Oke, kalau belum bisa ini nanti saya akan mempelajari kita ini aja apa yang ada di screen kita ada sebuah teks. Teks ini adalah teks sederhana dari lagu yang akan nanti kita perdengarkan apabila acara ini berjalan dengan lancar. Jika tidak, kita lihat dulu teksnya dari sebuah lagu anak-anak tentang sebuah bis, ya. Saya akan bacakan dulu. Apabila nanti sudah berjalan lancar, kita akan kembali kepada topik yang kita dari pertama. Kita baca dulu, nanti saya beri kesempatan yang lain untuk menyimak dan membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. De wielen van de bus gaan rond en rond en rond. De wielen van de bus gaan rond en rond als de bus gaat rijden. De deuren van de bus gaat open en dicht. Diulang 3 kali. De deuren van de bus gaan open en dicht als de bus gaat rijden. De lampen van de bus de lampen van de bus aan en uit als de bus gaat rijden. De mensen in de bus gaan op en neer als de bus gaat rijden. De wisser van de bus gaan. Ini salah. Oh. Nah. Ini salah. Oke. De toeter van de bus zegt toet, toet, toet. De bel in de bus doet tring, tring, tring als de bus moet stoppen. Kita improvisasi saja. Kita lihat kalimat ini. Ada yang mau mencoba membacanya, saya akan berikan kesempatan untuk membaca dulu. Siapa yang mau membaca ini, silakan mic-nya dibuka. Yang baru datang tadi saya lihat Yurna atau Yus yang baru datang. Mana Yus, silahkan baca dulu dua kalimat pertama. Nanti kita bahas tata bahasanya. Oke. De wielen van de bus gaan rond en rond en rond. De wielen van de bus gaan rond en rond als de bus gaat rijden. Oke. Bagus. Oke. Yang berikutnya, 2 kalimat berikutnya, siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Silakan Mbak Unirita.
De deuren van de bus gaan open. Bus. Di sini bus. De deuren van de bus. De deuren van de bus gaan open en dicht als Ja. de bus gaat rijden. Rijden. Oké. De lampen van de bus aan en uit, aan en uit als de bus gaat rijden. Oke. Dua berikutnya siapa? Silakan. Yurna, Oke, silakan Mana Yurna. de mensen in de bus gaan op de neer Op Als en de- neer. Op en neer. en neer Hè? als de bus gaat rijden. Gaat als de bus, niet de bus, maar de bus. Als de bus gaat rijden. Als de bus gaat rijden. Bus, oke. Oh, ini bisa saya hilang sebentar, timbul lagi. Oke. Selanjutnya, silakan. Siapa yang mau? Yandre Bu, Oke, silakan. de wisser van de bus Van de bus. in Oh ya, ini Van- salah. Van de bus. de Ja. wisser van de bus, de Ja. bus gaan heen Heen. en weer al Heen en weer. en weer en weer. Als de bus gaat rijden, Als de bus. rijden. Oke. Berikutnya, siapa? Terakhir. Berarti Mangga. De wisser, oh, sudah ya. Udah. De toeter. De toeter. De toeter van de bus Zegt ya. toet, toet. De bel in de bus doet tring, tring. Als de bus moet stoppen. Mustopen, oke. Saya bahas dulu. Ini nanti saya coba kembali untuk membagi ini ya supaya saya bisa ke yang lain. Kita lihat di sini kita sudah pernah belajar bahwa pokok kalimat, kata kerja, dan keterangan dengan kalimat yang simple. Ciri-ciri kata kerja dia selalu berdampingan dengan pokok kalimat. Kata kerja itu menentukan kata kerja harus sama dengan pokok kalimat. Maksudnya kalau dia tunggal dan kata kerjanya juga harus bentuk tunggal. Kita tahu bahwa stam memegang peranan penting di dalam pembagian kata kerja, siapa pelakunya. Kita ulang sedikit. Ik stam, jij stam, hij, zij, het stam. Oh sorry, stam plus T, dan yang jamak semuanya kembali ke infinitif. Misalnya begini, werken itu artinya bekerja. Stamnya kita tahu semuanya adalah werk. Ik werk, jij werkt, hij, zij, het werkt. Wij werken, jullie werken, ze werken. Oke, kita lihat di sini. Pokok kalimatnya apa di sini? Siapa yang tahu pokok kalimatnya? De willen. Yang pertama adalah de willen, bukan de busnya. De willen van de bus. De willen itu apa ya? Ban. Ya, will itu ban, tapi willen jadi bannya ya kan bis itu punya 4 roda ya. Jadi de willen van de bus gaan rond en rond. Kata kerjanya mana di sini? Gaan, bagus ya. Gaan rond en rond. Oke. De willen van de bus gaan rond en rond. Oke. Nomor 2, de willen van de bus gaan rond. Oh sama. Nah, als de bus gaat rijden. Kita lihat di sini. Pokok kalimatnya apa? Als de bus gaat rijden. Als de bus. Pokok kalimatnya adalah The the will. bus. The Oh, the bus ya. bus. Bukan The bus. als itu ketika ya keterangan waktu. Als de bus gaat rijden. Karena busnya satu yang dibicarakan maka dia kata kerjanya mendapat huruf T. Kita het di sini adalah busnya itu adalah tunggal ya satu. Jadi gaat. Sedangkan di atas gaan ya karena de willen. Paham sampai segitu? Mudah-mudahan masih ingat ya. Oke, kita lanjutkan. De deuren, deur itu apa? Pintu. Pintu. Karena di sini apa kalau bus itu
buka pintunya itu otomatis ya. Siapa yang pernah yang ada di Eropa tahu busnya itu kalau ada yang masuk waktu itu gitulah pokoknya buka tutup. Jadi the deuren, jadi pintu-pintu dari bus itu kan open and dicht, open buka and dicht tutup ya. Jadi otomatis tutup buka. Ya. Kita lihat kata kerjanya lagi gaan di sini karena the deuren bukan tentang busnya lagi tapi tentang pintunya. Ya. Kita lihat als de bus gaat rijden. The bus gaat rijden. Kita lihat di sini ya. Kita tahu bahwa kata kerja itu ada yang kata kerja yang bisa berdiri sendiri, dia bisa langsung menjadi predikat dalam kalimat. Tetapi apabila dia kata kerja bantu, dia harus dibantu dengan infinitif dalam hal ini. Kita lihat. Als de bus gaat rijden, ya, gaat itu kata kerja bantu. Dari kata infinitifnya gaan, rijden. Jadi teorinya adalah kalau ada kata kerja bantu, kata kerja yang terakhir itu harus infinitif. Dalam hal ini kata kerja bantu willen, kunnen, mogen, moeten dan mogen. Ya, kita lihat di sini de deur. Als de bus gaat rijden. Jadi gaat rijden bila akan berjalan. De lampen itu pokok kalimatnya. Jadi lampen itu di sini disebutkan dia hidup dan mati. Apa itu? An and out kalau dia berjalan. Ya, oke ya. Jadi itu adalah sekilas tentang apa ya teks ini. Saya akan mencoba ini stop dan saya akan mencoba untuk menghidupkan kembali ya. Saya akan delen lagi. Mudah-mudahan saya bisa. Nah, kita sudah lalu ya tadi ya. Ini sudah kita, alhamdulillah. Ini tadi rencana saya untuk mengulang. Nah, kita kembali saja ke sini dulu ya. Kita dengarkan ini dengan tadi teks yang telah kita dengar sebentar. Kita lihat, kita pantau, kita ikuti. De wielen van de bus gaan rond en rond, rond en rond, rond en rond. De wielen van de bus gaan rond en rond, als de bus gaat rijden. De deuren van de bus gaan open en dicht, open en dicht, open en dicht. De deuren van de bus gaan open en dicht, als de bus gaat rijden. De lampen van de bus gaan aan en uit, aan en uit, aan en uit. De lampen van de bus gaan aan en uit, als de bus gaat rijden. De mensen in de bus gaan op en neer, op en neer, op en neer. De mensen in de bus gaan op en neer, als de bus gaat rijden. De wissers van de bus gaan heen en weer, heen en weer, heen en weer. De wissers van de bus gaan heen en weer, als de bus gaat rijden. De toeter van de bus zegt toet, 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 toet. De toeter van de bus zegt toet, 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 als de bus gaat rijden. De bel in de bus doet tring, 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 tring. De bel in de bus doet tring, 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 als de bus moet stoppen. Oke De ya. deuren van de bus. Nah, itu tadi kita lihat kembali di sini teksnya ya. Nanti ini akan saya betulkan, tadi ada yang salah, nanti aja. Kita kembali ke prinsip ini ya. Karena ini ulangannya. Kita lihat tadi ada beberapa contoh kalimat yang ada di de bus gaat rijden. Ya, kita perhatikan dulu kata kerja bentuk kata kerja di dalam bahasa Belanda itu ada beberapa yang kita sekarang ulangi adalah bentuknya bagaimana. Satu, kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Dia bisa sebagai
sebagai predikat, misalnya ini yang warnanya apa ini, coklat muda ini ya. Seperti misalnya drinken, leren, and werken. Saya minum, ik drink. Dia minum, hij drinkt. Dia laki-laki, hij drinkt ya. Prinsip ini saya yakin sudah dikuasai ya, karena ini sangat-sangat awal sekali dan sangat-sangat penting sekali, walaupun dia apa namanya diulang-ulang tidak apa, karena itu harus kita kuasai. Kita prinsipnya sudah tahu bahwa ini adalah kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Nah, kata kerja bantu atau disebut juga dengan modale werkwoorden, seperti di dalam kata bahasa Inggris juga kunnen itu adalah can atau to be able to, mogen boleh atau may, moeten dalam bahasa Indonesianya harus atau must atau have to have to. Zullen, shall, bahasa Inggrisnya hampir sama ya. Willen itu will. Jadi ini kata kerja seperti ini harus diakhiri dengan kata kerja penuh. Nah, sedangkan kata kerja bantu yang juga sering kita dapatkan di dalam bahasa Belanda yaitu kata kerja hebben, ya, dan zijn. Diakhiri dengan kata kerja bentuk ketiga. Ini mungkin yang ini belum kita kuasai, tetapi saya harap yang dua ini sudah kita kuasai ya. Sekarang kita lihat apa ini. Nah, kita lihat dulu ini. Jadi dengan kita mengulang teori yang telah kita pelajari, kita sekarang sudah harus tahu pokok kalimat harus senada. Maksudnya kalau dia tunggal dan juga dia harus memakai rumus yang tunggal. Kalau dia jamak, dia harus pakai kata kerja yang jamak. Nah, sekarang saya minta supaya ada yang ingin membuat kalimat akan saya tuliskan. Siapa yang belum dapat kebagian tadi bagian silahkan, kalau mau membuat kalimat akan saya tuliskan. Siapa saja di sini? Silahkan dibuka mic-nya. Ada yang mau? Atau masih ragu-ragu? Yang belum dapat bagian aja. Ya, yang belum dapat bagian aja siapa? Saya juga ini nggak bisa keluar dari situ. Ada yang mau nggak? Biasanya ibu siapa tuh yang rajin mau tuh? Bu, silakan Bu. Bapak. Halo, masih ngantuk? Saya tunjuk saja ya. Ini ibu siapa nih? Ibu Sri Widya. Widya ya. Widya, oh sorry ya. Widya. Ya, silakan Widya. Ik drink. Ik drink. Saya tulis ya, ik drink. Kuco ya. Drink, bagus. Ini drink. Drink milk. Ik drink. Oke, apa misalnya? Melk. Ini sebagai ekstra ya. Ya. Ik drink melk met slagroom. Di sini slagroom. Met coffee? Ik drink melk met biasanya ik drink coffee met melk, tapi nggak apa-apa. Di sini misalnya saya taruh aja slagroom. Slagroom itu apa ya? Room apa tuh namanya? Icing apa itu namanya? Krim. Ik drink melk met slagroom. Atau di sini, halo, kemana dia? Halo, ya. Ya, bisa aja di sini kalau misalnya misal coffee, ik drink coffee. Ik drink coffee met slagroom. Ya. Jadi ini selama dia bukan kata kerja bantu, aman-aman aja yang ditempel-tempelkan di sana di belakangnya sebagai ekstra keterangan. Bagus, Ibu. Silakan yang lainnya. Yang lainnya? Ada lagi yang mau membuat? Silakan, mumpung ada kesempatan. Malu, saya tunjuk aja deh kalau gitu ya. Pada malu-malu, enggak. Sekarang misalnya siapa ini? Ibu Dini ada yang mau nih? Halo? Ibu Dini? Oke, kalau tidak ada saya ini Rivian dari Koto Gadang sudah bisa mengikuti Ibu atau Bapak? Belum. Oke. Kalau begitu saya ya silakan.
Ik drink koffie met slagroom. Oke, itu sudah yang lain ya. Misal jangan ik. Zij. Zij, ya. Oh, sorry. Zijn koffie. Zij, Drinken zij drinken boleh. Zij drinken koffie koffie. Oh, koffie. Tulisan met melk. Met melk. Oke ya, oke. Sudah. Cukup ya met ini. melk. Ya. Oke. Oke. Sekarang kalau misalnya ini kenapa saya drinken di sini? Betul ini, tetapi ada juga misalnya kalau saya ambil say di sini drink. Nah, bedanya apa? Ada yang tahu? Yang drinkan ini berarti jamak, kalau yang ini orang ketiga. Betul ya. Jadi kita juga harus paham bahwa penulisannya sama, pengucapannya sama, kata kerjanya berbeda, dia yang mendiktekan siapa orangnya tuh yang mana. Ya, paham ya? Bagus Yurna, Bani Juna. Oke. Nah, sekarang ini bagian yang kedua adalah kata kerja bantu. Misalnya saya kasih contoh misalnya wij. Wij moeten. Di sini belakangnya apa yang terakhir? Misalnya wij moeten slapen. Di sini misalnya wij moeten nu, keterangannya di sini sebagai keterangan nu. Wij moeten nu slapen. Sedangkan kalau misalnya wij slapen, oh deh, bukan ini kata kerja. Willen, wij willen, apa di sini keterangannya? Nasi goreng. Apa di sini misalnya di belakang apa? Ada yang bisa sebutkan isinya? Nah, wij willen nasi goreng apa? Gekookt ya. Nee. Makan. Bukan. Makan boleh. Oh, makan. Terus apa lagi? Koken. Koken. Apa lagi? Eten. Eten. Selama dia kata kerja penuh apa kopen, bisa aja saya ingin membuat nasi goreng. Bila nasi goreng makan, saya ingin membuat nasi goreng. Saya ingin memasak nasi goreng koken. Saya mau makan nasi goreng eten. Saya mau membeli nasi goreng kopen ya. Jadi bedanya kata kerja yang di atas yang ini dia bisa berdiri sendiri. Dia bisa berdiri sendiri. Sedangkan yang ini, sedangkan yang ini dia harus dibantu dengan yang ini infinitif. Itu saya harap sudah dikuasai ya, karena ini adalah juga termasuk basis. Nah, sekiranya ada yang mau ditanyakan boleh, mungkin masih belum paham. Silakan, ada yang mau bertanya atau sudah aman, sudah biasa-biasa aja. Jadi simbol ini adalah ya untuk meletakkan kata atau pada proporsinya disatukan menjadi suatu kalimat. Jadi kalimat di dalam bahasa Belanda, kalimat sempurna sudah cukup mempunyai dua komponen, yaitu kata pokok kalimat dan kata kerja. Tapi kata kerjanya yang berdiri sendiri, seperti bekerja, minum, tidur, berjalan, ya itu bisa berdiri sendiri. Sedangkan yang di nomor 2 ini pokok kalimatnya kata kerjanya adalah kata kerja bantu yang tadi ya, willen yang seperti ini nih, kata kerja yang ini. Yang ini. Können, mogen, moeten, zullen, willen ini diakhiri dengan infinitif dan kita kembali ke sini dan infinitifnya ada di sini. Ini di tengahnya apa saja boleh sesuai dengan keterangan ya di sini. Sejauh itu paham, bisa dipahami perbedaan antara kata kerja yang bisa berdiri sendiri dengan kata kerja bantu. Paham ya? Oke. Ya. Oke. Ya. Kalau gitu kita lanjutkan. Nah, ini juga ada pemakaian nanti kata kerja bantu zijn. Ya, kata kerja bantu zijn itu di dalam bahasa Belandanya, bahasa Inggrisnya to be. Ya, bentuknya bagaimana? Ini yang biru, ik ben, ini yang tunggal, ik ben, jij bent, hij, zij, het is.
and they sein, karena kata kerja penuhnya adalah sein. Jadi ini yang jamak itu dia tidak berubah, dia infinitif. Ya, kita lihat nanti di dalam penggunaan kalimat ini. Ini menceritakan tentang lente. Lente itu adalah musim semi. Ya, sekarang alhamdulillah di Belanda sudah memasuki musim semi yang hangat, menghangatkan dan menyenangkan karena banyak bunga-bunga yang sudah bersemi ya. Oke. Saya akan bacakan, nanti kita bahas kembali kata kerjanya ya. Nomor 1. Het is lente. De zon schijnt. De lucht is blauw. In het park bloeien bloemen. Ze zijn rood, geel en paars. Anna loopt in het park. Ze ziet een vogel in de boom. Chip, chip, zingt de vogel. Anna lacht. Kinderen spelen op het gras. Kinderen spelen op het gras. Ze rennen en lachen. Een hond blaft en springt. Alles is vrolijk. Anna zit op een bank. Ze eet een appel. Het is warm en fijn. Anna zegt, ik hou van de lente. Ik zeg, ik ook. Oke, kita lihat. Kita sudah mengerti bahwa ini adalah keterangan, het is lente. Ya, saya ulangi sedikit tentang kata kerja bantu. Zijn. Dia itu ada beberapa ya, dia itu bisa menjadi menerangkan ya. Ini het is lente, keterangan, diikuti dengan keterangan, atau misalnya dia sebagai profesi, he is a dokter ya, atau sebagai keadaan, ik ben boos ya. Itu nanti kita lihat, tapi kata kerja yang di sini dia masih berfungsi sebagai kata kerja bantu. Oke. Silahkan kalau ada yang mau membaca, latihan membaca, atau saya tunjuk saja. Kalau di ini ada apa ya? Ada yang tulis apa nih? Oh, oke. Kita sekarang lihat siapa yang mau membaca, atau saya kembali lagi ke Yurna aja. Nomor 1. Nanti ini urutannya silahkan ya. 2. Satu-satu. Satu-satu boleh. Satu-satu boleh. Ya. Ya. Ya, satu-satu aja Uni. Ya, oke. Ya. Lente in het park. Het is lente. Oke, bagus. Yang kedua, silakan langsung satu-satu. De zon schijnt. De zon schijnt. De zon De zon schijnt. schijnt. De Ja. zon schijnt. Ya. Lanjut. Lanjut, silakan. De lucht is blauw. De lucht, bukan lucht, tapi lucht. De lucht is blauw. De lucht. Oke, lanjut. In het park bloeien bloemen. Bagus. Lanjut. Si Zin Road Ya, duluan. silakan. Si Zin Road, geel en paars. Oke, ze zijn rood, geel en paars. Oke, lanjut. Anna Anna loopt loopt in her park. Oke, Anna loopt in het park. Oke, lanjut. Ze ziet een vogel in de boom. In de boom. Oke, kita lihat di sini. Ze ziet een vogel in de boom. Dia mengatakan tentang Anna. Tetapi kalau misalnya jamak, bagaimana? Ze. Katanya berubah menjadi Open. sezin. Lompen. Sezin. Oh, Sezin. Ya? Sezin. Oke. Oke, lanjut. Chip chip zing de vogel. Vogel. Jullie Vogel. ya. Vogel. Yes, Vogel. vogel. Oke. Vogel. Vogel. Nah, itu. Oke, lanjut. Anna Anna lacht. Bagus, lanjut. Kinderen spelen op het gras. Kinderen spelen. Kalau spelen itu mengeja, tulisannya double L. Tapi kita ingat teori ya. Teorinya apabila kata kerja itu
dia kita dibagi dua dengan suku kata ya. Satu suku kata kita bagi dengan satu kata kita bagi apabila penggalan itu tidak ditutup oleh huruf mati seperti spe, maka dia bunyinya dua. Dan kita tahu kalau kita mencari stam ini hurufnya dibuang. Tadi kita kan masih tahu ada ini bunyinya dua. Jadi spell. Begitu. Tetapi kalau di sini the kinderen karena dia banyak jadi spelen. Tapi kalau expel nggak boleh spell ya. Jadi kalau the kinderen spellen itu mengeja, artinya beda ya. Oke. Lanjut. Ze rennen en lachen. Bagus. Lanjut. Oh, kembali lagi ke nomor 1. Silakan. And horse. And horn, bluff, and spring. Oke, lanjut. Alles ist fröhlich. Vrolijk. Alles is vrolijk. Oke. Di sini kata Alles kerja is kita vrolijk. ulang karena mengulang saya ini cepatkan aja. Het is lente. Jadi kata kerjanya di sini adalah Het is lente. Is. kata kerjanya is menerangkan, dia menerangkan het is lente ya, het is lente. Yang nomor 2 kata kerjanya apa? Zijn. Zijn. Nah, saya tanya, ini kan kata kerjanya untuk Zijn. yang tunggal ya. Tapi kalau untuk jamak gimana? Zeinen ya. Ditambah en ya, schijnen, bagus. Nomor 3 juga is ya, kata kerjanya. Nah, nomor 4 kata kerjanya apa? Bloeien. Bloeien. Oke. Nah, ini kan karena mengatakan tentang bloemen ya. In park bloeien bloemen. Tetapi kalau misalnya satu bunganya gimana? Di sini misalnya bloemnya satu. In the park bloeit. Ya, pakai T ya. Bloeit. Ze zijn rood. Jadi kata kerjanya mana ini? Nomor 5. Zijn. Ya. Zijn. Karena jamak ya. Ze zijn rood, geel, en paars. Nomor 6 kata kerjanya apa? Loop. 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 Tapi kalau ze-nya jamak gimana kata kerjanya? Lopen. Nah, ze lopen. Oke. Nomor 7 kata kerjanya? Zit. Artinya apa? Melihat. Bagus. Tapi kalau dia jamak gimana? Zijn. Zin. Nah, ini ya zin. Zin en vogel in the boom. Oke, nomor 8 kata kerjanya? Zing. Zing. Kata kerja penuhnya apa? Zingen. Zingen, bagus ya. Zingen. Oke. Nomor 9 kata kerjanya apa? Laag. Kata kerja penuhnya apa? Lachen. Lachen. Oke, nomor 10 kata kerjanya? Spelen. Spelen. Spelen sama dengan itu. Jadi ya. oke. Spelen. Spelen op het gras. Dia bermain di atas rumput. Nomor 11 kata kerjanya? Rennen. Rennen. Kalau misalnya dia laki-laki, tulisannya gimana? Rent. Ya, rent. R-E-N-T ya. Oke. Nah, nomor 12 kata kerjanya apa? Blauw. Bluff. Blauw. Ya. Blauw. Bluffed. Kata kerja penuhnya? Bluffen. Bluffen and springen. Springen itu meloncat. Bluffen itu menggonggong. Huf huf gitu. Oke. Alles is vrolijk. Semuanya di sini is karena dalam bentuk kesatuan. Jadi bukan alles zijn vrolijk, nggak. Alles is vrolijk, ya. Oke. Itu mudah-mudahan sekilas kita mengulang apa yang kita pelajari. Yang saya tanyakan, apakah masih ada bekas yang kita masih ingat kira-kira 6 minggu yang lalu yang kita terakhir les? Masih bisa diikuti sejauh ini? Masih ya? Udah Oke. ingat ya masih. Ada yang mau ditanyakan? Apa aja yang mau ditanyakan? Boleh misalnya pernah melihat kalimat ini di situ atau bagaimana? Tentang ini, apakah sudah dipahami atau ada yang mau bercerita
Yang sudah mampu membuat kalimat, silakan. Ini juga sudah dipahami perbedaan antara kata kerja yang bisa berdiri sendiri dan kata kerja bantu. Sudah ya? Oke, nah sekarang saya tes. Kita lihat di sini ada yang kosong. Kalau ada yang mau, silahkan untuk membuat kalimat. Mumpung kita masih masih sederhana karena masih mengulang istilahnya. Ada yang mau? Atau saya tunjuk juga? Tunjuk aja ya. Tadi Yurna terakhir ya. Sekarang silahkan siapa ini? Oh, Mbak Yuli ya ini ya. Yang Ramli Saleh itu Pak Yuli ya. Silakan Mbak Yuli. Bunda Yuli buat kalimat. Apa aja? Saya tulis di sini. Pokok kalimatnya apa? Halo? Apa ya? Apa? Pokok kalimat itu kan bisa orang, bisa misalnya binatang, bisa kejadian. Bahasa Indonesia aja dulu. Mau ngomong apa bahasa Indonesia? Kucing. 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 Oke, ya. Kucing itu melahirkan apa ya? Oh, Kucing itu melahirkan empat ekor. The cat. Oh, itu kata kerja. Jadi the cat heeft 4 ekor tadi pagi. vier kinderen. Ini beneran nih? Benar, kucing orang tapi cari lahir dekat rumah di depan rumah. The cat heeft vier kitten gebaren maksudnya gebaren. Pagi tadi. Ya. Gebaren. The cat heeft 4 kitchen bukan gebaard. Jadi gebaard. The cat heeft 4 kitten gebaard, dilahirkan. Oke. Kitten anak kucing ya, atau nomor sunat apa ya di sini ya anak kucing ya. The cat heeft 4 jongetjes bisa juga disebut jongetjes, 4 jongetjes. Bukan jamak jadinya ya enggak ya? Ya lah jamak. Jongen itu kan jongetjes itu lebih. Jongetjes anak muda maksudnya di sini jongetjes ya. Oke, bagus. The Lanjut. cat have 4 jongetjes gebaard ya. Oke. Lanjut, siapa yang mau? Dan di sini bukan ekstra, yang di sini kata kerja dan ya kayak saya buang di sini. Oke, yang mau lanjut? Anak kecil bermain bola. Oke, jadi the kinderen, ya anak kecil satu, een kind atau bagaimana? Silakan bahasa Belanda coba. The kinderen Kalau een kind, satu orang een kind, kata kerjanya spelen jadi speelt. Di mana? In the park misalnya. In the park. In the park. Oke, lanjut siapa? Yurna. Silakan Yurna. Ik loop in the straat boleh? Boleh. Ik loop op straat. Oh, ik loop op straat. Ya, gitu ya. Nah, karena kita lihat di sini ya, yang pertama adalah kata kerja bantu. The cat heeft 4 jongetjes gebaard. Jadi melahirkan ya, melahirkan 4 anak. Sedangkan ini, mana dia? Ini adalah kalimat aktif ya, yang bisa berdiri sendiri. Een kind speelt in the park. Ya. Ik loop op straat. Bagaimana kalau di sini bukan ik tetapi wij, Yurna? Wij lopen op straat. Bagus, cuman ucapannya bukan lopen. Wij lopen. Ya, panjang. Lopen op straat. Ya. Lanjut. Siapa yang mau? Mas Jay Abu drink coffee in the Dan? cafe. Wij? Halo, Wij apa? Siapa tadi? Wij sing? saya. Ya, wij. Jay drinks coffee Oh, in jij the drink. cafe. Oke. Jij. Bagus, jij drinkt. Gimana tulisannya drinkt? Drinkt. Drinkt. Hij drinkt.
Jij drinkt Coffee. koffie In the cafe. in the cafe. In the cafe. Cafe. Tulisannya gimana sih? Inilah harus pakai Dia ini minum kan susah. kopi di kafe. Ya In gitu the aja ya. cafe. In the Betul nggak? cafe. Jij drink coffee in the cafe boleh juga. Jij drink coffee in het restaurant. Jij drink koffie in de keuken bisa juga di mana aja terangan tempat ya. Bagus. Ya. Lanjut. Siapa? Ik. Ya. Ik, mevrouw. Oh, silakan ik. Ja. Ik zullen huis. Nggak bisa. Ik zul. Misalnya gini. Kalau ya, ik zal. Kalau dia menjadi ini iksal. Iksal apa ya? Maksudnya begitu? Saya akan. Ik zullen. Iksal, nggak boleh sulen. Kalau sulen itu yang jamak. Iksal apa? Ik zal huis kopen. Iksal een. Saya akan beli rumah. Ya, iksal een huis. Een huis kopen. Ya, bisa. Ya, karena memang ya. Tapi belum tentu tak kapan, tapi akan berencana ya. Akan. Ya. Tetapi kalau ini bagus, ini penggunaan kata kerja bantu. Ada lagi mau yang ini mumpung masih ada waktu nih? Tanya, mevrouw. Ya, silakan. Kalau penggunaan zullen, tulisan zullen itu jamak. Ya, zullen itu jamak. Wij zullen volgend jaar naar Indonesia gaan. Oh, jadi jamak. wij zullen atau ik zal volgend jaar naar Indonesia gaan. Yang penting pemakaian kata kerja bantu harus dipakai dengan ditutup dengan ini infinitif ya. Ini kan ini karena kata kerja bantu. Sedangkan kalau kata kerja yang bicara sendiri dia hanya satu saja. Tidak ada yang lain karena dia bisa ini enggak, ini dia pakai ini kata kerja bantu ya. Kata kerja bantu heeft atau hebben itu dia harus memakai bentuk yang ketiga. Saya lihatkan dulu skemanya ya. Mana skemanya tadi? Ini di sini kalau nggak salah. Nah, jadi kalau yang ini tadi kita sudah coba ya pakai willen and zullen. Nah, kalau kata kerja zijn dan hebben diakhiri dengan bentuk ketiga kalau dia zainnya ini dia sebagai kata kerja bantu. Tapi yang tadi kita bahas dalam kalimat ini di sini lente tadi mana nih dia lente? Dia sebagai kata kerja sebagai keterangan, ya bukan kata kerja bantu. Nah, hebben misalnya gini, ik heb een mooie jurk gemaakt. Saya telah membuat. Jadi have itu dalam artian di sini kata kerja bantu. Tetapi kalau hebben bukan kata kerja bantu, dia akan berfungsi sebagai ik heb een appel. Saya punya apel. Tapi saya ik heb een appel gegeten. Saya sudah makan apel. Bisa dirasakan bedanya? Yang satu dia sebagai kata empunya tanpa ada kata kerja lain di belakangnya karena dia bisa berdiri sendiri yang artinya memiliki, tetapi yang lain heb gekocht, heb gegeten, sudah apa yang dikatakan oleh kata kerja yang ketiga, kata kerja yang terakhir berbentuk yang ketiga. Apa aja bentuk kata kerja yang ketiga? Saya akan sedikit ya. Kita masih ingat ya, kata kerja itu ada bentuknya yang misalnya lopen, liep, gelopen. Yang itu ya, werken, werk, werkte, gewerkt. Yang satu leren, leer, tamnya saya pakai aja leer, leerde, leer. Masih ingat gak teori ini? Oh, mana dia? Kabur kamu. Kemana? Oh, ini dia. Saya besarkan dulu ya. Masa lalu. Ya, masa lalu yang mana? Oke. Kita
kita bahas dulu yang ini sambil lewat. Ini adalah kata kerja stamnya ya. Ini dalam bentuk present tense. Ini dia dalam bentuk past tense. Ini past perfect. Ini bentuk ketiganya, ini bentuk keduanya. Werk, werkte, gewerkt. Leer, leerde, geleerd. Masih ada yang tahu bagaimana ini? Masih ada yang tahu nggak? Past tense geloven tuh sudah kejadian. Iya, tapi masih ada tahu kenapa? Pak, ini dia berubah. Berubah bunyi atau bentuk. Ingat nggak? Dia berubah, itu harus kita hafalkan. Kalau werk en werkte, dia mendapatkan huruf T, and so, karena dia dari Sop kecap. Bara? Soft kecap. Nah, itu Soft dia. kecap. Soft Soft kecap. Tunggu ya. Soft kecap itu huruf yang ini soft Kecap. kecap. Tapi yang dipakainya bagi yang baru gabung atau yang masih apa namanya tidak hafal lagi apa itu soft kecap. Jadi kita hilangkan huruf yang ini, huruf hidupnya kita hilangkan dan kita lihat huruf hidupnya, huruf matinya. Apabila stam berakhiran dengan salah satu huruf yang ada di soft kecap ini ya, dan dia tidak berubah bunyi, maka dia mendapatkan huruf TE untuk yang tunggal, TEN untuk yang jamak. Masih ingat ya? Kalau enggak kita ulang lagi. Makanya ini adalah ulangan. Oke. Dan yang ketiga adalah apabila dia tidak berubah dan hurufnya tidak berakhiran dengan salah satu huruf di soft kecap, maka dia akan mendapatkan huruf ya, apa namanya ditambah dia D atau DEN. DE. Ya, D-nya untuk yang tunggal, mang ini leerde en leerden. Ya. Jadi ini pure hari ini kita adalah merubah teori mengulang teori yang sudah kita dapatkan. Ini masih ingat ya, ini juga jangan diabaikan ya, kan ini juga penting nanti. Nah, jadi ini teorinya kita ambil sekalian bagaimana mencari kata kerja lampau. Kita lihat dulu stamnya. Ya. Kalau dia berubah saya tidak bisa menolong, itu harus dihafalkan. Seperti lopen, liep, gelopen, eten, at, gegeten, zingen, song, gezongen ya. Itu saya sudah bagikan di grup waktu itu silahkan dilihat lagi atau juga bisa lihat di kamus. Nah, yang kedua, apabila dia stamnya berakhiran dengan salah satu huruf di soft kecap, maka dia akan mendapatkan huruf O ya. Dia di sini akan mendapatkan TE dan TEN. Tambah TE atau TEN. Nah, saya panjangkan lagi. Sejauh itu ada yang bisa masih bisa dipahami maksud saya? Halo? Masih ya? Iya. Kalau enggak, ini kesempatan untuk kita mengulang. Nanti ke depannya kita akan lebih mudah lagi karena saya juga paham bahwa sebulan ini atau lebih ya 6 minggu kalau nggak salah kita tidak melatih dan belajar, jadi agak sedikit lupa. Oleh sebab itu saya harapkan dengan pelajaran ini kita mengulang agar nanti ke depan kita bisa tanpa kesulitan bisa melanjutkan. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Paham? Oke. Kalau begitu akan saya tanyakan sedikit. Di dalam bahasa Belanda, kita harus tahu apa namanya, yang penting itu apa? Stam misalnya, oke, stam kita udah paham semua. Tetapi pokok kalimat
Apa saja yang bisa menjadi pokok kalimat? Ada yang tahu? Di dalam bahasa Indonesia juga sama. Di sini misalnya, kalau kita lihat ya, saya percepat saja. Yang menjadi pokok kalimat di sini adalah had. Apa di sini had? Nah, itu mengatakan tentang situasi yang belum, yang had is situasi. Itu, bahasa Inggrisnya itu. Atau ini. Netislente. Jadi dia bukan orang atau tapi situasi. Keadaan. The zone, matahari, bersinar. The lucht, mata itu apa? Lucht itu apa ya? Awan ya. Awan biru, blau. Biru. In het park, di dalam taman. Jadi bukan saja orang, bukan saja ik, jullie, wij atau enggak, apa saja bisa menjadi pokok kalimat yang dibicarakan. Misalnya di sini apa ya? The vogel. Ya. Ini oh ya, sebelum saya lanjutkan akan saya sebutkan juga ini inversi sedikit ya, karena ada barusan bentuk inversi. Masih ada yang ingat inversi? Inversi 1, 2, 3. Nah, teorinya 1, 2, 3, 3, 2, 1. nah, betul. Saya misalnya ini, satu ik ga nu slapen. New slap. Ya. Ini Ik ga. adalah 1, 2, 3. Saya besarkan ya. Saya besarkan. Oke, ik ga nu slapen. Karena ini ada keterangan ya, nu. Saya Nu. berikan ini dengan ini. Ini saya berikan dengan warna lain, misalnya warna apa ya? Merah. Ini kalimat biasa. Kalimat biasa. Atau kalau kita membuat menjadi kalimat inversi, bagaimana? 3, 2, 1. Jadi Slapen. jadi apa yang berubah? Apa yang berpindah tempat? Slapen. Kata kerja. Ya, Kata kata kerja. kerjanya ke depan. Kata kerjanya Ke tidak depan. pernah ke depan. Kata kerja tetap di bagian kedua. Yang itu adalah yang merah apa yang kuning. Jadi nu, Oh, Ik ha, nu. ik, Ha. Ik slapen. slapen. Jadi sorry. Ya masih ingat ya, 2, 3, 1, 2, 3-nya ingat, tapi 1, pemakaiannya 2, lupa. 3. Lupa. Betul. Lali, kebanyakan makan rendang. Kebanyakan. Kebanyakan makan rendang, jadi atau kebanyakan makan itu makan apa namanya yang enak-enak Ketupat. tuh, pembukaan tuh apa sih bahasa Indonesianya pembukaan? Kolak. Ya segala macam lah. Oke. Jadi ini ya inversi itu Iya. memang betul 1, 2, 3, tetapi bagaimana pemakaiannya yaitu adalah dia berubah yang 3 menjadi 1, 1 menjadi 3. Ojo lali ya Mbak Yu. J. Ya, ini kalimat biasa, ini kalimat inversi. Inversi bahasa Indonesia. Enggak, oke. Itu ulangan yang selama ini kita latihan yang telah kita pelajari, betul kan? Ya kan? Cuman ini karena sudah lama kita lupa. Tidak apa-apa, namanya juga kita mengulang, kita ulang-ulang terus. Ada yang mau ditanyakan? Dari atas misalnya? Tidak ada, oke. Ini juga tidak ada. Ini, saya tadi sudah ya. Ini kita malam ini mengulang sekilas, sudah kita ulang. Dan ini juga tadi saya sudah mohon maaf lahir batin, dan kita sudah ulang ini. Dan ini adalah juga tidak kalah pentingnya, tetapi ini sudah agak sedikit jauh. Nah ini tadi latihan. Ya, dan ini nanti bahan ini saya kirimkan ke grup untuk dilihat dan dibaca. Tadi saya ada kesalahan di mana tadi? Apa yang ini ya? Tunggu saya beritahu.
tulisan Tulisan Bapak jadi gas tadi kayaknya. Oh iya, The ya. goose. The wizard Ya. found the goose. Mm-mm. The goose. De geuren van de Kan? bus kan open en dicht. De bus gaat rijden. Als ini saya pindahin ke sini juga karena ini harus ke bawah. De lampen van de bus en uit en als ini juga ke bawah. De mensen in de bus gaan op en neer. Op en neer itu gimana? Naik turun gitu ya. Karena meloncat-loncat mungkin kan gitu ya. Karena busnya baru. Als de bus gaat rijden. Als itu bila mana ya. De wizard van de bus. Nah ini. The wizard. Wizard itu apa? Tahu nggak bahasa wizard itu yang Wiper. apa namanya? Nggak Wiper. tahu. Hah? Wiper lah. Wiper. Oh, oke, wiper, oke. Lap kaca. Jadi ini ya. Nah, ya sebut kata the tutor itu tutut ya. Ini pakai R, Bu Tati pakai R, tutor, Apa? tutor atau tutor. Ini pakai Tutor. Oh ya, tanpa R. tutor ya. Tutor. Bagus ya, oke. Ini bagus ya ibu-ibu jeli ya karena saya tadi tulisnya buru-buru. Karena ini nggak ada di teks saya. Oke. Tutor bahasa Indonesia kan harus pakai tutor. Tutor. Oh gitu ya. The bell in the bus doet tring 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 als the bus gaat rijden. Oke. Ini adalah pengulangan yang baik untuk didengarkan ya. Kita lihat sederhana kalimatnya, tetapi kita bisa melihat dari situ mana kata kerjanya. Apakah ini kata kerja yang bisa pilih sendiri? Apakah dia kata kerja bantu? Di sini ya, di sini dia sebagai kata kerja bantu. Kalau misalnya dia tidak pakai kata kerja bantu, makanya kemana dia larinya? Als the bus rides, mana tuh? Mooi. Hilang. Pokoknya sekarang udah tahu aja ya bedanya dengan kata kerja bantu dengan kata ini. Oke. Biasa. Itu sekilas kita sudah tidak terasa waktu sudah hampir berakhir. Jika tidak ada yang akan ditanyakan, saya akan menutup acara ini. Tetapi sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir walaupun di ruang Zoom. Dan tentunya juga kepada pendengar Radio Gebu Minang. Terutama kepada kru Radio Minang yang selalu menemani kami. Mandeh Minang Mancanegara dalam setiap acaranya. Acara hari ini adalah acara pelajaran pertama setelah kita merayakan Hari Raya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kalau tidak akan saya tutup dengan memutarkan lagu ini sekali lagi. Bolehkah? Boleh. Ya, dengar ya sekali lagi sampai dihayati. Oke, sampai dilihat. Oke, selamat malam, selamat berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan dengarkan lagu ini sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak belanja. Gak mau dia. Oh, capek dia katanya. Bosnya udah mogok, bensinnya habis. Mogok. Ini direkam nanti, Bu. Ada direkam nanti di Iya, WA. biasa direkam, tapi hari ini mungkin ada sedikit agak sedikit nggak tahu tuh tadi radionya agak, pokoknya mungkin ada rekaman suaranya tapi tidak ada gambarnya menurut info tadi dari radio. Tapi tidak apa, kita akan ulang-ulang lagi ya. Nanti bahannya akan saya kirimkan di grup. Juga lagunya ini. Dia ini udah mogok, bensinnya udah habis, nggak ada katanya nggak bisa. Udah nggak mau ya. jalan. Oke, saya tutup. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf lahir dan batin sekali lagi. Loh, kok dia ini apa nih sekarang? Cok nih, tunggu. Nah, tuh. Masih, dia udah diisi bensin barusan. Rijden.
The bus, the bus, the bus new stop. Kita akhiri acara ini. Selamat istirahat. Maaf, saya minum seteguk dulu. Alhamdulillah. Kita akhiri sampai di sini. Selamat beristirahat. Sampai berjumpa. Suara saya hampir hilang. Sudah waktunya untuk. Oke, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.